Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridho Nugroho dari kelompok 10 yang beranggotakan saya pribadi dan teman saya yang bernama Sabrina Filda dan Tia Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan jurnal Remco Rabin tentang bangsa, daerah, dan ambiguitas modernitas di Indonesia tahun 1950-an. Pada tahun 1950-an di Indonesia pada tahun 1950-an di Indonesia pembentukan negara dan membangun semangat bangsa berjalan tanpa diiringi realisasi janji akan demokrasi dan otonomi, teman-teman. Nah, sesudah jatuhnya Soeharto tahun 1998, sentimen-sentimen daerah ternyata masih hidup, dan sentimen-sentimen itu menjadi inti masalah-masalah negara Indonesia saat ini, teman-teman. Banyak dari mekanisme yang kita saksikan tahun 1950-an telah kembali. Seruan untuk memperoleh otonomi, pembuatan perbatasan yang ramai sekali, pentingnya partai-partai nasional di daerah, digunakannya sentimen-sentimen etnis untuk memobilisasi pengikut dan untuk memperoleh kekuasaan di daerah. Pembuatan jaringan ruwet, kekuasaan lokal, dan hubungan dengan para penguasa di pusat, semua ini ada dan masuk dalam sebab-sebab adanya asimetri khas antara bangsa dan daerah. Namun historis mengatakan bahwa semangat tahun 1950-an belum pernah meninggalkan Indonesia. Daya lenting dan ketegasan daerah seperti dipertunjukkan belakangan ini tidak boleh ditafsirkan sekedar sebagai muncul kembalinya sentimen-sentimen daerah yang sudah ditindas 30 atau 40 tahun terakhir. Nah, tidak banyak pemimpin yang bisa mengacu kepada tahun 1950-an, teman-teman. Dari pengalaman mereka sendiri, dan tahun 1950-an jarang menjadi titik acuan. Sekalipun manifestasi kepedulian daerah tidak berhenti sesudah tahun 1950-an. Banyak hal sudah sangat berubah selama 40 tahun pasifikasi paksa di bawah demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Misalnya budaya daerah telah dipindahkan ke ranah tradisi, dan dengan demikian kehilangan arti politik. Proses depolitisasi identitas daerah paling intensif terjadi di masa Orde Baru, ketika budaya daerah mulai mencotokkan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Setiap provinsi dikaitkan dengan ciri-ciri budaya pakaian dan adat istiadat tertentu, teman-teman. Budaya daerah yang terkodifikasi ini di tingkat nasional ditampilkan oleh taman tematis di Jakarta. Nah, yang kedua, penetrasi negara pusat sudah jauh lebih kuat tahun 1990-an dibandingkan 40 tahun sebelumnya. Yang dapat dicermati, negara telah memicu perebutan kepentingan ekonomi oleh kaum elit di daerah melalui kebijakan desentralisasi. Karena itu, tidak perlu heran bahwa substansi perdebatan dan perselisihan antar daerah, perdebatan dan perpecahan pada tahun 1950-an. Nah, perbedaan menyolok lain dengan tahun 1950-an adalah seringnya dan intensifnya konflik etnis, baik pertumbuhan kota maupun pembangunan industri yang dipimpin negara. Dengan demikian juga kebijakan transmigrasi yang luas selama dasawarsa terakhir, teman-teman. Nah, dasawarsa terakhir ini telah menciptakan potensi konflik etnis. Akibatnya daerah-daerah itu telah menjadi jauh kurang homogen secara etnis. Ketegangan yang diakibatkan oleh bermukimnya sejumlah besar orang asing telah menyebabkan terjadinya kembali benturan etnis dalam dasawarsa terakhir. Ketegangan ini diperburuk oleh instabilitas negara pusat dan merosotnya kekuasaan. Nah, selanjutnya, yang ketiga, yang tetap bertahannya itu adalah tiadanya identitas politik yang jelas dan masalah kedaulatan rakyat yang belum terpecahkan. Banyak energi dibuang untuk membicarakan perbatasan, tanah asal, dan komunitas etnis. Tapi kekurangan utama adalah tiadanya tatanan institusional yang demokratis. Nah, tahun 1950-an ini kegagalan menciptakan komunitas politik lokal menyebabkan ketidakpuasan daerah
yang diungkapkan dengan berbagai cara yang tak terhitung, mulai dari menggerutu sampai menembak, tetapi juga menciptakan peluang bagi para pembesar lokal untuk melampiaskan sentimen-sentimen lokal demi memuaskan keserakahan mereka. Nah, sekarang pun aktor-aktor utama proses desentralisasi belakangan ini adalah para pemimpinnya dan birokrat lokal. Baru di tahun 2004, parlemen menerima undang-undang yang memungkinkan rakyat memilih pemerintahan sendiri. Ini bisa saja menjadi batu loncatan menuju daerahisme yang mantap.